Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ummatihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat kita cintai dan kita banggakan, para mahasiswa baru YN Pekalongan yang semuanya berada di Zoom meetingnya masing-masing dan ada di daerahnya masing-masing. Pertama dan utama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita semua, wabil khusus adik-adik mahasiswa mengikuti rangkaian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan sejak tanggal 4 kemarin sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat walafiat secara zahir maupun secara batin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam seluruh proses kehidupan kita, apalagi kita sebagai kaum pembelajar tentu akan mengikuti sunnah-sunnahnya bagaimana nanti kita bisa sukses di masa yang datang. Dan ke depan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia, tidak terasa adik-adik sekarang sudah menjadi mahasiswa baru. Dan pilihan adik-adik adalah di IAIN Pekalongan. Ini adalah pilihan yang sangat tepat karena dengan kuliah di IAIN Pekalongan maka kita bisa mengekspresikan potensi-potensi kita, baik potensi akademik, potensi non-akademik, dengan modal yang tidak terlalu maksimal, investasi yang tidak terlalu tinggi, kita nanti akan mendapatkan layanan sistem pendidikan yang berkualitas sebagaimana standar-standar mutu yang diatur di dalam peraturan pemerintah maupun standar-standar mutu yang diatur oleh sistem-sistem standar internasional melalui ISO dan juga sejenis audit-audit mutu eksternal yang lain. Oleh karena itu kami ucapkan selamat kepada adik-adik karena adik-adik sudah melangkahkan kaki masuk pada perguruan tinggi yang tepat dengan waktu yang insya Allah 4 tahun ke depan. Adik-adik akan merasakan bagaimana proses itu nanti akan didapatkan. Melalui PBAK ini kita berharap adik-adik akan memiliki mindset di mana seorang mahasiswa adalah kaum pembelajar yang memiliki kesungguhan, keikhlasan, dan juga kebermanfaatan di dalam menggunakan waktu, manajemen waktu, sehingga adik-adik nanti bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan skema yang ditentukan. Dan sekaligus jangan lupa adik-adik juga harus mengikuti organisasi kemahasiswaan baik di intrakampus maupun di luar kampus. Melalui PBAK ini, adik-adik dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, informasi, dan juga pengalaman-pengalaman best practice dari para narasumber. Misalnya, materi tentang bagaimana go internasional. Kita sudah mendengarkan paparan dari pakar dari Jepang. Bagaimana kita best practice di bidang pendidikan anti korupsi. Kita sudah mendapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bagaimana kita menjadi generasi yang bebas narkoba. Kita mendapatkan materi dari Badan Narkotika Nasional. Kita juga mendapatkan materi motivasi-motivasi dari orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga sukses di bidang non-akademik. Adik-adik yang berbahagia, tentu adik-adik akan memiliki kesan yang begitu mendalam terhadap kampus kita.
Karena begitu masuk di kampus sudah diberikan sapaan intelektual, sudah diberikan respon yang sifatnya adalah respon-respon motivatif. Karena adik-adik memang akan didesain sebagai generasi futuris. Nah, PBAK ini memang mengambil tema, ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah merdeka belajar. Kata kunci yang kedua adalah moderasi beragama. Dan kata kunci yang ketiga adalah Indonesia Emas. Adik-adik yang berbahagia, mengapa harus dikenalkan 3 kata kunci tersebut? Yang pertama, merdeka belajar. Adik-adik adalah mahasiswa milenial yang memiliki kemerdekaan berpikir untuk mengakses seluruh sumber belajar melalui platform-platform yang ada di digital. Baik yang disediakan oleh pemerintah maupun disediakan oleh kampus, bahkan disediakan oleh para volunteer, penggagas dan juga pembelajar di bidang mata kuliah sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, tentu adik-adik bisa memilih mana sumber-sumber belajar yang bisa menunjang potensi kecerdasan adik-adik, di mana adik-adik ini pada dasarnya sudah punya 8 dimensi kecerdasan. Meskipun tidak semuanya akan full kita miliki. Nah, dengan demikian maka adik-adik melalui dunia maya bisa mengakses seluruh sumber-sumber pembelajaran secara lebih merdeka, tidak ada tekanan dan juga tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, saya berpesan pada adik-adik bahwa seluruh sumber belajar itu harus kita bekali dengan literasi digital yang proporsional. Artinya apa? Adik-adik memiliki budaya digital yang bagus, adik-adik memiliki kecakapan digital yang memadai, adik-adik memiliki etika digital yang juga proporsional dan lebih bisa mengatur hati kita, sehingga kita akan memiliki potensi yang bagus untuk memilih dan memilah mana sumber-sumber belajar yang valid dan mana sumber-sumber belajar yang tidak valid. Itulah pesan moral dari tema terhadap kata kunci yang pertama, yaitu merdeka belajar. Kata kunci yang kedua adalah moderasi beragama. Melalui PBAK ini, adik-adik diharapkan menjadi duta-duta moderasi beragama. Begitu adik-adik menjadi mahasiswa IAIN Pekalongan, maka di dalam pundaknya, di dalam dirinya, sudah langsung terpatri sebagai duta moderasi beragama. Alhamdulillah, tadi pagi adik-adik sudah diberikan wawasan yang cukup luas oleh staf khusus Menteri Agama tentang urgensi moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bermoderasi artinya adalah adik-adik mengamalkan ajaran agama, memahami ajaran agama, sekaligus mengaktualisasikan ajaran agama di tengah kebinekaan ini secara proporsional sesuai dengan kaidah agama, dan kita berada pada jalur yang tengah, yaitu jalur wasatiyah. Kalaupun ada godaan aliran-aliran keagamaan yang mengarah kepada kanan maupun yang mengarah aliran keagamaan yang kiri, itu hanya kita lihat saja, kita lewati saja, kita jadikan sebagai ibroh bahwa yang terlalu kanan ternyata juga berisiko, yang terlalu kiri juga terlalu berisiko. Maka jalan tengah adalah pilihan yang minim risiko, dan insya Allah jalan tengah inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah kata kunci Indonesia Emas. Artinya bahwa adik-adik ini adalah generasi muda milenial yang di tahun 2045 nanti adik-adik adalah para generasi yang memainkan peran. Kalau adik-adik sekarang usianya adalah 18-19 tahun, maka di tahun 2020, tahun 2045 yang akan datang,
di mana tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, maka adik-adik akan berusia sekitar 40, 45, dan itu adalah usia produktif. Ciri usia produktif adalah adik-adik akan menemukan puncak karier. Disitulah di tahun 2045 yang bertepatan dengan Indonesia emas, maka adik-adik akan menjadi pemimpin-pemimpin sesuai dengan karakter keilmuan dan disiplin yang nanti menjadi bidang yang digelutinya. Oleh karena itu, adik-adik adalah generasi yang nanti akan menjadi pemimpin di masa Indonesia emas. Dan untuk menjadi pemimpin di masa Indonesia emas, maka harus mampu memanfaatkan dua variabel tadi. Variabel yang pertama adalah menciptakan diri adik-adik menjadi manusia pembelajaran yang merdeka. Variabel yang kedua adalah adik-adik menjadi duta moderasi beragama. Dengan menjadi duta moderasi beragama, maka kita menjadi orang-orang yang saleh secara sosial dan juga saleh secara vertikal. Adik-adik yang berbahagia, 3 hari tidak terasa. Maka pada hari ini kami akan menyapa adik-adik, di mana sapaan kami adalah sapaan yang memberikan tanda bahwa hari ini adalah penutupan PBAK. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada adik-adik bahwa adik-adik adalah dambaan kedua orang tua. Maka berikanlah yang terbaik untuk orang tua Anda. Jadilah orang yang birrul walidain. Bagaimana kita mikul dubur mendem jeru. Dalam hadis ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Mari kita senangkan orang tua kita. Mari kita berbakti pada orang tua. Karena orang tua kita lah yang sudah memberikan bekal-bekal mulai dari kita lahir sampai dengan sekarang ini. Oleh karena itu selalulah mendoakan orang tua, karena doa orang tua insya Allah lebih mustajab dibandingkan doa dari kalangan-kalangan yang lain. Itu yang pesan yang pertama. Pesan yang kedua, selamat kepada adik-adik sebagai mahasiswa. Gunakan kesempatan sebagai mahasiswa ini untuk menjadi mahasiswa yang mampu melakukan proses perubahan perilaku yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya kurang sopan menjadi sopan, yang tadinya kurang bergaul menjadi lebih bergaul, yang tadinya kurang bersosialisasi menjadi lebih bersosialisasi, yang tadinya belum agamis menjadi agamis, dan seterusnya dan seterusnya. Pesan yang terakhir, selamat kepada adik-adik. Silahkan nanti adik-adik tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga harus belajar di luar kelas. Ikutilah organisasi intrakampus dan juga organisasi ekstrakampus. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita berlindung, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalani tugas-tugas baik sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan juga sebagai tenaga kependidikan. Akhirnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada hari ini, hari Senin 6 September tahun 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian adik-adik mahasiswa. Apabila ada pilihan kata yang tidak berkenan dan juga tidak cocok sesuai dengan pikiran Anda, saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.